Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Ramadan sudah memasuki 10 hari terakhir atau menjelang hari raya Idul Fitri, maka adat atau kebiasaan atau tradisi di lingkungan masyarakat kita, dan insya Allah ini adalah kebiasaan tradisi masyarakat Indonesia, adalah melakukan ziarah kubur. Berkenaan dengan ziarah kubur, Nabi SAW mengingatkan melalui hadisnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Yang artinya dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, tetapi sekarang berziarahlah kalian. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena sesungguhnya ziarah kubur dapat melunakkan hati, menitikkan air mata, mengingatkan kita kepada kematian, juga mengingatkan kita akan akhirat. Oleh karena itu, ketika kita berada di pekuburan, maka hindarilah kata-kata yang tidak bermanfaat, kata-kata yang buruk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkenaan dengan ziarah kubur, Syekh Al-Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, ziarah kubur itu disunahkan secara umum dengan tujuan untuk mengingat kematian dan mengambil pelajaran. Menziarahi kuburan orang-orang soleh itu juga disunahkan dengan tujuan untuk tabaruk, mendapatkan barokah dari orang-orang soleh itu. Tetapi dalam hal ini, ketika kita melakukan rihlah, perjalanan untuk melakukan ziarah, Nabi SAW sudah mengingatkan dalam sebuah hadis yang artinya, janganlah kalian melakukan perjalanan jauh. Ini tentunya dalam hal ibadah, kecuali ke 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Masjidil Rasul, kemudian Masjidil Aqsa. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita membiasakan diri untuk ziarah kubur dengan tujuan untuk lebih mengingatkan kita kepada kematian, agar kita terhindar dari hubud dunia. Ketika kita melakukan ziarah kubur, ada hal-hal yang harus kita tahu, hal-hal yang harus kita pahami, agar ketika kita berada di area pemakaman tidak melakukan kesalahan. Apa saja itu? Di antaranya adalah ketika kita mau berangkat ke pemakaman, ke pekuburan, ke makam atau ke kuburan, maka usahakan kita sudah punya wudhu. Atau kalau tidak sempat wudhu di rumah, maka wudhulah sebelum memasuki area pemakaman. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menjaga kesucian dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian adab yang kedua, ketika sudah kita berada di area pekuburan, maka ucapkanlah salam. Salam sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah. Salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Nas'alullaha lana walakum
afiyah, walakumul afiyah. Ya, artinya semoga kesejahteraan atas kalian ahli kubur dari golongan mukminin dan muslimin. Dan insya Allah aku akan menyusul kalian suatu saat nanti. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Dan aku memohon kepada Allah semoga keafiatan, kesejahteraan berada pada diri kita dan juga pada dirimu, pada diriku dan juga pada dirimu. Itu salam yang harus kita ucapkan, yang sebaiknya kita ucapkan ketika kita memasuki kubur. Kemudian selanjutnya adalah menghindari menginjak ataupun duduk di atas makam. Artinya ketika kita sudah masuk ke dalam makam, maka ketika kita menuju kuburan atau makam yang keluarga kita hindari, kita menginjak, melangkai, dan juga menduduki makam itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis mengingatkan juga, sungguh jika salah seorang dari kalian tahu, maka duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya dan menembus kulitnya, itu lebih baik daripada kalian duduk di atas kubur. Hadis riwayat Muslim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ketika kita sudah mencapai atau mendapati makam yang kita tuju, maka berusahalah untuk duduk menghadap kiblat, bukan duduk menghadap makamnya. Ini yang perlu kita luruskan. Biasanya yang penting kita sudah berada di sekitar makam, maka kita duduk menghadap makam itu. Ini yang salah. Ini harus kita luruskan. Duduk sebisa mungkin menghadap kiblat. Ketika kita sudah sampai di makam yang kita tuju, maka bersihkanlah rumput-rumput atau tanaman-tanaman liar yang sekiranya itu akan mengganggu, menutupi makam itu. Maka bersihkan itu. Syukur-syukur kita bawakan kerikil untuk kita tabur di atasnya. Kita sebagai tanda bahwa itu adalah makam. Kemudian adab selanjutnya adalah melakukan ritual doa. Kalau di lingkungan tempat tinggal kita kebiasaannya adalah melakukan yasin tahlil, maka persiapkan diri kita dengan yasin, pembacaan surat yasin, bacaan tahlil, pembacaan surat-surat pendek, surat al-ikhlas, falak, anas, kemudian pembacaan kalimat-kalimat thayyibah, dan juga ditutup dengan doa kepada ahli kubur, juga doa untuk keselamatan kita semua, orang-orang yang berziarah. Doa kepada kerabat kita yang sudah meninggal, ahli kubur kita, dan juga doa untuk orang Islam semuanya, ahli kubur orang Islam semuanya. Kemudian selanjutnya adab berikutnya yang harus kita tahu juga, menghindari perkataan hujur. Apa perkataan hujur? Perkataan yang batil, perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak ada gunanya. Maka hindari di pekuburan dengan berkata-kata yang sia-sia, perkataan yang tidak ada gunanya. Bisa mungkin perbanyak zikir, perbanyak doa, mendoakan untuk keselamatan kita, dan juga mendoakan para ahli kubur yang berada di pemakaman itu. Kemudian tidak melakukan hal-hal yang berlebihan, misalkan berdoa sambil menangis keras-kerasnya, atau doanya dikeraskan biar semua orang tahu, biar semua orang mendengar kita sedang berdoa, atau pakai pengeras suara misalkan, itu tidak dibenarkan. Atau doanya dikeraskan dan puitisasi, dibuat puisi, dibuat puitis agar doanya terkesan indah didengar orang. Itu juga tidak diperkenankan. Hindari hal-hal yang seperti itu. Itulah kiranya adab
ziarah kubur yang sebaiknya kita tahu, agar ketika kita berziarah kubur kita tidak melakukan kesalahan. Dan juga mari kita berikan wawasan kepada masyarakat bahwa hal-hal mana yang boleh dilakukan ketika kita ziarah kubur dan mana hal-hal yang tidak boleh atau yang harus kita hindari ketika ziarah kubur. Semoga dari yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya untuk semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.